Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wijaya Kusuma. Saya dari kelas C12 Manajemen. Di sini saya akan meresum materi tentang PI. Yang pertama-tama, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir beliau memberikan syafaat kepada kita semua sebagai umat akhir zaman, sebagai umat yang mengimpi-impikan untuk bertemu dengan beliau. Amin ya Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kita akan memulai materi dengan ta'riful Quran. Yang pertama, kita akan belajar tentang ta'riful Quran. Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Yang pertama itu mengenai ta'riful Quran. Ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran atau Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata masdar dari kiro'a, kiro'atan wa Qur'anan. Qoro'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa'idza qara'nahu fattabi'u Qur'anah. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Adapun istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir. Membacanya adalah ibadah. Yang selanjutnya ada kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalimat ini disampaikan oleh Abdul Walid kepada orang-orang Quraisy saat setelah dibacakannya kepadanya awal surat Al-Fussilat. Yang selanjutnya adalah Al-Mujiz atau mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara yang di luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat itu dianugerahkan kepada para nabi dan para rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadikan bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fusyahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran. Awal surah Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah.
Abdul Walid terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat dari surah Al-Fussilat. Karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandinginya. Orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Allah sendiri kemudian menegaskan bahwa tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narol lati waqudduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Bahkan seandainya jin dan manusia bekerja sama untuk membuatnya, tetap mereka tidak akan sanggup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran juga terletak pada isinya. Perhatikanlah sampai saat ini. Al-Quran masih menjadi sumber rujukan utama bagi para pengkaji ilmu sosial, sains, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Menurut Miftah Farid, banyak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan dapat meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk atau Al-Huda. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kedua, Al-Furqan, pemisah atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah antara yang hak dan batil, atau di antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga, Asyifa sebagai obat. Al-Quran bisa menjadi obat atau penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang terakhir, Al-Quran sebagai nasihat atau al-mau'ijah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang di masa sekarang atau masa setelahnya. Saya ucapkan terima kasih. Inilah akhir dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah-salah kata.
kesalahan murni datang dari saya pribadi dan kebenaran adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Bambang Wijaya Kusuma dari kelas C12 manajemen, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.